Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pada hari ini kepenuhan Allah di dalam Kristus. Kolose pasal 2 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Saudaraku, nats ini mendeklarasikan keilahian Yesus Kristus secara gamblang, meneguhkan bahwa Dia bukan hanya representasi Allah, melainkan Allah sendiri yang menjelma dalam rupa manusia. Paulus menulis surat Kolose ini untuk melawan ajaran sesat yang merongrong pemahaman jemaat tentang Kristus. Ajaran-ajaran ini yang mungkin mengandung unsur mistisisme dan filsafat Yunani mengisyaratkan adanya hierarki kekuatan rohani dan perlunya perantara untuk mencapai Allah. Paulus dengan tegas membantah gagasan tersebut dengan menyatakan kepenuhan kealahan berdiam di dalam Kristus. Kata kepenuhan menekankan totalitas esensi ilahi yang ada di dalam diri Yesus. Tidak ada bagian dari kealahan yang terpisah atau kurang darinya. Ini berbeda dengan pandangan gnostik yang membagi keilahian menjadi entitas-entitas yang terpisah. Saudara, di dalam Kristus kita menemukan Allah secara utuh dan sempurna. Selanjutnya adalah frasa berdiam secara jasmani. Ini menegaskan realitas inkarnasi. Keilahian Kristus bukan konsep yang abstrak, tetapi nyata dan hadir dalam tubuh manusianya. Allah tidak tinggal jauh dan tak terjangkau, melainkan datang mendekat, memasuki sejarah manusia melalui Yesus. Ini adalah kebenaran yang luar biasa dan penuh kuasa. Allah yang Maha Kuasa memilih untuk mengenakan rupa manusia, mengalami kehidupan dunia, dan menderita bagi keselamatan kita. Saudara, konteks surat Kolose ini menunjukkan bahwa ajaran sesat yang dihadapi Paulus mungkin menekankan pentingnya ritual, asketisme, atau penghormatan kepada malaikat sebagai jalan menuju kepada Allah. Tapi Paulus dengan tegas menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada perantara lain yang dibutuhkan. Di dalam Kristus kita memiliki akses langsung kepada Bapa. Karya penebusan Kristus di kayu salib telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dan Allah. Implikasi teologis dari Kolose 2 ayat 9 ini sangatlah penting. Ayat ini meneguhkan bahwa Yesus bukan sekedar nabi atau guru, melainkan Allah yang sejati. Ini adalah dasar bagi doktrin Tritunggal yang menyatakan bahwa Allah ada dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara praktis, keyakinan ini memberi kita kepastian dan pengharapan. Jadi kita tidak perlu mencari kebenaran atau keselamatan di tempat lain. Dalam Kristus kita telah menemukan segala yang kita butuhkan untuk hidup yang bermakna dan kekal. Oleh karena itu, saudara, marilah kita merenungkan kebenaran agung ini dan membiarkannya membentuk hidup kita. Dan kiranya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, meneladani kasih dan kerendahan hatinya, serta memberitakan Injilnya kepada dunia ini. Sebab di dalam Dia dan hanya di dalam Dia, kita menemukan kepenuhan hidup dan kepenuhan kealahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kebenaran Kolose 2 ayat 9, bahwa dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kiranya kami semakin mengenal-Mu melalui Dia, satu-satunya perantara antara manusia dan Allah. Jauhkan kami dari ajaran sesat dan kuatkan iman kami, agar hanya berpusat kepada Kristus. Berikanlah hikmat agar kami hidup seturut kehendak-Mu.
mencerminkan kasih dan kuasa Kristus dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.